Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar pada hari ini? Kita percaya oleh karena anugerah Tuhan yang memberikan bagi kita kehidupan dan kesempatan pada hari ini untuk boleh bersama kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai renungan harian kita. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama bernyanyi, memuji Tuhan dari pujian kita. Waktu Tuhan. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena itu, saudaraku, mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk waktu hari ini yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh kembali bersekutu, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami dimanapun kami berada pada saat ini, sehingga ya Tuhan, firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami untuk tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai renungan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Nats renungan harian kita pada hari ini dari kitab Lukas 1 ayat yang ke-15. Lukas 1 ayat yang ke-15, sedemikian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita membacakannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Sedemikian firman Tuhan. Lukas 1 ayat yang ke-15. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kisah kehidupan keluarga Zakaria dan Elisabet sungguh merupakan suatu kisah keluarga yang penuh dengan berbagai situasi keadaan pergumulan hidup, tapi tetap setia beriman kepada Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Zakaria merupakan seorang imam yang setia melayani Tuhan sampai umurnya bertambah tua bersama-sama dengan Elisabet di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka belum dikaruniai seorang anak. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu saat ketika Imam Zakaria bertugas untuk membakar ukupan bagi Tuhan, jikalau kita membaca dari ayat yang sebelumnya, mulai dari ayat yang ke-10 juga kita bisa membacanya, bahwa pada waktu dia mempersembahkan persembahan ukupan kepada Tuhan, ya, Zakaria terkejut karena ada seorang malaikat yang datang kepada dia.
Malaikat itu berkata kepada Zakaria, "Janganlah takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu." Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tentu pernyataan ini sungguh mengejutkan hati Zakaria. Ya, apa yang dia dengar dari malaikat itu. Ketika malaikat itu mengatakan bahwa mereka akan dikaruniai seorang anak laki-laki dan beri namanya Yohanes. Engkau akan bersuka cita atas kelahirannya, dan banyak juga orang yang akan bersuka cita. Sebab itu dia akan menjadi besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Itu yang disampaikan malaikat kepada Zakaria. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa sebenarnya Zakaria dan Elisabet adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan di tengah pergumulan keluarga yang mereka hadapi ketika mereka belum memiliki seorang anak pun, padahal usia mereka bukanlah usia yang masih muda. Saudaraku, ketika malaikat berkata demikian, ternyata walaupun berita ini adalah berita sukacita, ada keraguan dalam hati Zakaria. Dia meragukan, kami ini kan sudah tua, bagaimana kami bisa memiliki seorang anak laki-laki? Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, padahal selama ini dia sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doanya. Pada waktunya Tuhan menjawab doanya. Ya, Imam Zakaria ragu akan jawaban doa yang Tuhan berikan bagi dia, sehingga pada akhirnya kalau kita membaca kisah kehidupan Zakaria selama Elisabet mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yohanes, Zakaria tidak bisa berbicara. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tiba waktunya Yohanes lahir, dan lahirlah Yohanes, dan Zakaria akhirnya bisa kembali berbicara. Sungguh saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hal ini memperlihatkan kepada kita ketika doa yang kita sampaikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan penuh iman kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sampai pada waktunya Tuhan. Sampai pada waktunya Tuhan yang kita tidak tahu itu kapan, Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan doa yang kita sampaikan seturut dengan kehendaknya. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Zakaria ketika Yohanes itu lahir, dia menyatakan tadi dalam ayat yang ke-15 Lukas yang pertama, ia akan besar di hadapan Tuhan. Hal ini memperlihatkan betapa berharganya kita manusia di hadapan Tuhan. Betapa berharganya Tuhan mau memakai kita sebagai orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itulah yang dilakukan Yohanes, ya, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Hal ini memperlihatkan betapa sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita mengotori dia, jangan mengotori kekudusan hidup kita ini dengan minum minuman keras, minuman anggur sampai mabuk-mabukan. Hal ini memperlihatkan Tuhan mengajar kita untuk menjaga kekudusan hidup kita supaya tidak jatuh kepada keinginan duniawi. Dan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, lahir di tengah keluarga yang percaya kepada Tuhan juga, Roh Kudus memenuhi hidup kita mulai dari rahim ibu kita. Karena itu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah orang yang berharga di dalam Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang Tuhan tuntun untuk tetap setia menjaga kekudusan hidup kita, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan ketika berbagai pergumulan hidup kita hadapi, sama seperti Zakaria dan Elisabet yang terus berdoa kepada Tuhan, mari kita juga tetaplah setia berdoa, berserah kepada Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Imani bahwa Tuhan mengabulkan doa yang kita naikkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan, Dia akan mengabulkan doa-doa kita. Dan karena itu, mari tetaplah setia kepadanya, tetap setia dalam iman kepada Tuhan, tetap menjaga
kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita percaya Roh Kudus yang bekerja menuntun hidup kita sesuai dengan kehendaknya, dan yakinlah doa mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Jadilah pendoa, kita percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kita, mengabulkan doa kita seturut dengan kehendaknya pada waktunya Tuhan. Mari bersama kita menaikkan pujian kita. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa kita sampaikan kepadanya dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan doa yang kita sampaikan mengubah segala sesuatu dalam hidup kita untuk tetap setia kepadanya dan mengandalkan Dia. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan mengajarkan kami agar kami tetap setia dalam menaikkan doa kami kepada Tuhan. Doa yang kami naikkan dengan penuh iman kepada Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Engkau melihat kami sebagai manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan pada waktunya Tuhan. Sama seperti doa yang disampaikan oleh Zakaria dan Elisabet, dan tidak ada satu hal yang mustahil bagi Tuhan untuk mengabulkan setiap doa kami. Karena itu Tuhan, saat ini juga kami dengan penuh iman kepada Tuhan menaikkan doa kami kepada Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami di tengah setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin negara kami ini. Demikian juga bagi kami semua warga negara Indonesia ini. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh menjadi alat damai sejahtera Tuhan bagi banyak orang, bersaksi tentang kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Kuatkan dan teguhkanlah kami tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Tuhan, ketika kami menghadapi berbagai pergumulan hidup kami juga, ajar kami tetap setia berharap berserah kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan kami sakit penyakit kami mendoakan yang kami kasihi ya Tuhan.
yang kami kasih Bapak Jusita Regan. Kami percaya Engkau menolong dia, memulihkan keadaannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan beserta dengan dia sehingga setiap proses medis yang dia jalani juga boleh segera dia beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Kakak kami Nade Angel, Tuhan juga memberkati dia agar dia beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan saja. Demikian juga ya Tuhan, Mami kami Nade Rimta, Tuhan pulihkanlah dia, kuatkan, teguhkan di tengah-tengah keadaannya saat ini yang terpapar sakit. Kami percaya Tuhan menolong, memberikan semangat, sukacita di dalam Tuhan, sehingga dia boleh melawan sakit penyakitnya di dalam kuasa Tuhan. Obat-obatan yang dia pergunakan, dia beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Kami juga mendoakan yang kami kasih Nade Gide, Tuhan kuatkan, teguhkan dia dalam setiap proses medis yang harus dia jalani untuk pemulihan kesehatannya. Pertua kami, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting, yang kami kasihi Bapak Aga Purba, dia juga beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Bapak Miska, demikian juga kakak kami Kak Mary, yang kami kasihi Biring Yoslin di Medan. Kami percaya Tuhan Engkau juga menolong setiap saudara-saudari kami, keluarga kami sendiri, bahkan mungkin orang tua kami, kakak, saudara kami. Tuhan berkatilah, pulihkanlah dalam kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan memulihkan kesehatan yang kami kasihi Bapak Brilio, Bapak Firman Sinulingga. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun setiap kami dimanapun kami berada. Demikian juga saudara-saudari kami yang ada di Sitelusada Bekasi ini, tetap dalam lindungan tangan kasih Tuhan dalam usaha pekerjaan yang dilakukan. Biarlah tetap bisa menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, Tuhan yang memimpin dan memberkati kami. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap setia berdoa kepada Tuhan di tengah berbagai situasi keadaan yang kita hadapi. Kita percaya Tuhan mendengarkan setiap doa kita, Tuhan mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan pada waktunya Tuhan. Dan ketika beraktivitas pada hari ini, jangan lupa keluar rumah, pakai masker, aturlah jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.